Puji Tuhan, mari kita semua berkata haleluya. Kita senang ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan, ya saya bersyukur pada Tuhan karena ada di tempat ini adalah sebuah kehormatan, dan terima kasih buat senior pastor yaitu Bapak Pendeta Yos Minandar dan juga Associate Pastor, Pastor Jeff Minandar, dan juga hamba-hamba Tuhan semua yang menjadi Associate Pastor di tempat ini, dan para pelayan Tuhan. Nama saya adalah Pendeta Yohanes Praptowarso, ya, yang pelayanan di GPDI Ungaran, Jawa Tengah. Ini kesempatan indah pertama kali saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Juga kami mempunyai penggembalaan di GPDI Hati Elok, Korea Selatan. Sebetulnya nama GPDI waktu itu kita beri nama Harvest Indonesia Fellowship Korea, tetapi terlalu panjang namanya. Kemudian kalau orang bertanya, kamu pergi gereja mana? Ke Harvest Indonesia Fellowship Korea, terlalu panjang, disingkat jadi Hati Elok. Itu adalah singkatan dari Harvest Indonesia Fellowship Korea. Itu ibadah kita di sana, ya. Dan inilah gereja kita di sana sampai hari ini tetap eksis, dan anak-anak muda yang dimenangkan cukup banyak hari-hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Dan istri saya bernama Han Kwang Suk, ya sulit untuk diingat karena bukan nama orang Indonesia. Ya, saya ketemu pada waktu saya belajar di Korea, kami berjumpa pada waktu sama-sama belajar firman Tuhan. Kemudian kami menikah. Sampai hari ini sudah 25 tahun ini, ya 25 tahun kami menikah, tapi baru diberi anak satu, ya. Itu juga karena berkat Tuhan. Setelah 2 tahun lebih kami menikah, baru anak kami lahir. Itulah sebabnya karena kami berdoa terus minta kepada Tuhan, maka kami beri nama anak itu Samuel, karena betul-betul minta dari Tuhan. Kemudian nama marga mamahnya Han, jadi ada Samuel Han. Kemudian nama papahnya Praptowarso, jadi kita kasih nama Samuel Han Praptowarso, biar kelihatan datang dari Indonesia, ya. Sebetulnya orang Jawa tidak punya marga, tapi kita bikin, ya. Ya, sekarang ini kita mulai, jadi ada Praptowarso 2, ya. Kalau saudara ketik di Google, saudara mengetik nama Praptowarso, jangan dipisah tapi disambung, hanya satu yang keluar. Itu foto saya, tentang pelayanan saya dan lain sebagainya. Hanya satu, Google yang tahu. Ini kita senang, ya. Rupanya istimewa, ya, nama Praptowarso ini. Walaupun kelihatannya nama kayaknya kampung banget kedengarannya, tapi lumayan, ya. Hanya satu yang ada di dunia ini rupanya. Terus tambah 2 sekarang, yaitu anak saya. Ya, baik, itulah pelayanan kami. Kami bersyukur kami melayani sebagai sekretaris majelis daerah, dan sering kami berdiskusi bersama Om Yos sebagai orang hamba Tuhan yang lebih senior di sini, dan berikan banyak sekali masukan nasihat untuk kita bagaimana yang terbaik di Jawa Tengah. Kami juga bersama-sama membantu Om Yos juga mengajar di Sekolah Alkitab Batu sejak tahun 2005. Jadi sudah berapa tahun ini, ya? 2019 tahun, ya, 19 tahun ini, ya. Dan kita sama-sama pengajar firman Tuhan. Baik, inilah kami, tidak ada lagi yang saya bisa sampaikan untuk keluarga kami, perkenalan kami. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tema dan keluarga kita adalah keluarga Kristen yang berkemenangan di era disrupsi iman kita hari-hari ini. Apakah disrupsi terhadap iman Kristen yang saat ini sedang melanda dunia kita? Kekuatan-kekuatan yang mengganggu itu adalah berupa pengaruh sosial media, perubahan nilai-nilai standar moral manusia, dan pengembangan artificial intelligence yang tidak dapat dihindari oleh siapapun penduduk dunia saat ini, yang juga tidak dapat dihindari oleh keluarga-keluarga Kristen. Ini berpengaruh terhadap kita. Bagian ketiga, kita bisa menanggapinya artificial intelligence ini, AI, dengan positif karena menolong pekerjaan manusia. Namun banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. Nah, bagaimanakah Alkitab mengajar kita, keluarga Kristen, untuk mengatasinya?
Ayat yang saya ambil di sini adalah Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B yang mengatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Yosua ini adalah kepala keluarga. Ya, ini berbicara banyak tentang kepala keluarga karena saya kepala keluarga. Ya, dan mengatakan aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan perkataan ini adalah perkataan yang powerful yang mengubah semua sistem kehidupan Israel untuk menjadi sebuah bangsa yang mengenal Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dimulai dari keluarga. Nah, kita kembali kepada disrupsi yang pertama adalah pengaruh sosial media pada kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, ya. Pengguna Facebook 2.912.000.000, YouTube adalah 2.562.000.000, WhatsApp 2.100.000.000, Instagram mengikuti, WeChat, TikTok, Telegram, Twitter ada namanya sekarang ChatGPT, ya, yang sudah mulai dikembangkan hari-hari ini. Nah, ini adalah sosial media yang hampir seluruh penduduk dunia terpengaruhi dan juga keluarga-keluarga Kristen. Dampak apakah yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan adanya sosial media yang begitu luar biasa ini? Tanpa disadari hubungan keluarga menjadi renggang karena fokus pada sosial media. Saudara, sekarang hari-hari ini sering saudara lihat sesuatu yang tidak biasa kita lihat 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Yaitu keluarga, ayah, ibu, anak-anak duduk semeja tetapi tidak ada yang saling bicara. Ya, ini adalah pemandangan sehari-hari yang kita lihat dimanapun berada. Ya, di restoran-restoran, di tempat-tempat umum, di dalam mobil dan lain sebagainya. Para orang tua menyerahkan pembinaan moral kepada sekolah dan sekolah menyerahkan kepada sosial media. Sebab sekolah-sekolah sekarang, saudara, anak-anak kita akan diminta untuk melihat handphone, ya, dari sosial media untuk pendidikan. Pornografi semakin mudah diakses pada sosial media sehingga hubungan seksual primarital sebelum menikah sudah melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial ekstramarital sudah menikah tetapi melakukan hubungan sosial dengan pasangan yang lain. Itu marak terjadi. Dimulai dari mana? Dari konteks di sosial media. Bertambahnya mental illness yang membawa depresi bagi anak-anak remaja terutama. Mengapa? Karena di sosial media remaja-remaja menampilkan penampilan yang luar biasa, hebat, sementara kenyataan hidup sehari-hari bukan begitu. Itulah sebabnya ketika mereka melihat sesuatu yang tidak dapat mereka catch up, tidak dapat mereka raih, menimbulkan suatu depresi atau tekanan bahwa dia adalah seorang yang inferior. Dan ini adalah mempengaruhi anak-anak kita. Di sosial media kelihatannya happy di luarnya, tetapi dalam keluarga ada kemarahan dan konflik. Saudara, tidak ada yang saudara suami istri foto, saudara posting di sosial media sedang bertengkar. Biasanya sedang apa? Bergandengan tangan, happy, sekarang namanya apa itu, quality time dan lain sebagainya. Tetapi realiti dalam kehidupannya tidak begitu, ya. Jadi itulah yang terjadi dan ini menjadi kehidupan yang kita hidupi saat ini, sekarang ini. Yang kedua adalah disrupsi perubahan nilai-nilai standar moral. Apa itu perubahan nilai-nilai standar moral? Adalah memakai kata redefining family. Ada family yang berbeda, ya, yang ditemukan nilai-nilai yang berbeda atau sering dipakai namanya new moral landscape. Ya,
Apa itu new moral landscape? Sebuah moral baru yang dipertunjukkan kepada kita, dunia ini, bahwa tatanan yang dulu itu sudah berubah. Tidak sama dan kita approve bersama-sama, kita setujui bersama-sama, kita ikuti bersama-sama. Itulah sebabnya kalau kita melihat di sini LGBT diratifikasi oleh organisasi-organisasi resmi dan established. Termasuk PBB meratifikasi ini. Jadi garis batas jelas tentang perbedaan gender yang diajarkan Alkitab sudah mulai pudar. Gender confusion invading our generations. Sebab sejak mulai dari TK, kanak-kanak, ada laki, ada perempuan, ada unisex. Gambar-gambar keluarga dulu kalau kita mengatakan family adalah seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Sekarang tidak. Family bisa seorang laki-laki dan seorang laki-laki dan anjingnya. Ya. Nah ini disebut family. Ya. Dan ini sudah mulai disosialisasikan dan mulai dari anak-anak sudah ditanamkan itu. Bahwa ada yang namanya unisex itu. Ya. Konsep tentang keluarga, konsep tentang pernikahan sudah berubah. Sehingga perceraian di antara orang percaya semakin besar. Bukan sebuah berita yang hebat, berita yang menggemparkan orang-orang Kristen yang bercerai hari-hari ini. Sehingga harus menghadapi sakit dikhianati, karena perceraian pasti ada yang tersakiti. Terpisah dari pasangan, terpisah dari orang tua karena perceraian, terpisah dari saudara. Seharusnya bersama-sama tapi yang satu ikut ayah, yang satu ikut ibu. Dan ini adalah sebuah tragedi kehidupan karena nilai-nilai moral baru yang didirikan, yang mulai diakui oleh dunia ini. Akibatnya orang percaya ditekan untuk beradaptasi dengan cultural values yang berlawanan dengan biblical values. Dan saya tidak tahu Alkitab yang dicetak nanti, tetapi sekarang masih kita baca orang pertama adalah Adam dan Hawa. Mempelai keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Tetapi mungkin nanti akan dicetak Adam dan Herman, ya, bukan Hawa, ya. Ya. Dan ini bisa juga dimunculkan karena semakin acceptable. Dan kita melihat di sini adalah sesuatu yang perlu kita hadapi dan sudah kita hadapi hari-hari ini. Dan yang ketiga, disrupsi iman yang ketiga adalah pengembangan artificial intelligence atau AI. Dengan perkembangnya AI, maka berkurangnya kesempatan kerja bagi manusia akan digantikan oleh mesin. Karena itu rencana pengurangan penduduk dunia sangat mungkin. Apa itu rencana, bagaimana cara mengurangi penduduk dunia melalui perang? Perang akan terus ditambah-tambahkan, kawasannya akan terus diperluas. Supaya apa? Penduduk dunianya berkurang. Ya. Melalui pernikahan sesama jenis. Mengapa? Karena mereka kalau menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mati tidak ada yang mengganti. Artinya penduduknya berkurang. Itulah sebabnya mengapa LGBT diratifikasi. Ya. Dan pernikahan sesama jenis itu semakin diratifikasi oleh dunia ini. Supaya apa? Supaya dalam generasi berikutnya terjadi pengurangan penduduk. Jika masih kurang, penduduknya masih banyak, akan diadakan pandemi. Ya. Supaya apa? Supaya banyak yang meninggal dengan adanya pandemi. Yang kita baru saja lewati selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun kita lewati. Apakah nanti akan ada pandemi lagi yang mengurangi jumlah penduduk? Sangat mungkin, sangat mungkin. Ya, karena ini adalah agenda dari pengurangan penduduk dunia. Dibiarkannya kejahatan yang merajalela. Ya. Hamba Tuhan yang baru saja berkunjung pada saya, kemudian teman yang sekarang jemaat yang dulu jadi Navy di Amerika, kemudian sekarang sedang jalan-jalan mengatakan, sekarang jangan pergi ke Los Angeles, jangan ke California. Di sana banyak kejahatan. Mengapa begitu? Polisinya kemana?
Ya dibiarin aja, terlalu banyak yang jahat katanya. Ya. Mungkin nanti akan meluas kemana-mana. Ya. Bahwa kejahatan itu akan dibiarkan untuk salah satu sarana pengurangan penduduk. Dengan AI ini etikal dan privasi semakin berkurang karena kerasnya kompetisi. Ketika kompetisi semakin keras, maka etikal akan ditinggalkan. Ya. Kemudian privasi juga akan ditinggalkan. Sebab apa? Supaya menang dalam kompetisi. Dan ini harus dihadapi oleh dunia kita. Resiko keamanan, hacking, dan human creativity berkurang. Saya kaget menerima video pendek dari jemaat, ya dia orang Amerika dan dari Oklahoma yang mengatakan manusia nanti akan bisa di-hacking. Ya. Bukan hanya komputer kita yang dihack, ya. Manusia bisa dihack. Ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saudara ingin minum, tetapi yang menghacking saudara memerintahkan saudara makan, saudara akan makan. Padahal saudara haus. Saudara ingin ke gereja, tetapi yang menghacking saudara memerintahkan saudara untuk saudara tidak pergi gereja, untuk saudara pergi ke pantai, saudara akan pergi ke pantai. Ya ini pengembangan ke depan tentang artificial intelligence. Nah, bagaimana keluarga-keluarga Kristen menghadapi situasi ini? Ini yang perlu kita pikirkan, karena kita hidup di dalamnya. Kita mempunyai keturunan, kita mempunyai anak-anak yang kita harus pelihara di dalam Tuhan. Ya, apakah yang akan dikerjakan untuk bertahan hidup, mempertahankan iman yang diajarkan dalam Alkitab? Ada beberapa nasihat-nasihat orang-orang kuno dulu sebelum artificial intelligence muncul, ya, sebelum kemudian gender invasion ini juga sudah dihargai, ya. Ada yang bernama tokoh bernama Jonathan Edwards. Ini adalah salah seorang tokoh kebangunan rohani dari Amerika. Dia berkata begini, setiap keluarga harus menjadi sebuah gereja kecil. Jadi siapa gembalanya? Gembalanya adalah kepala keluarga. Ya, kepala keluarga tidak boleh tidak punya pengetahuan, passion untuk mengajar firman Tuhan kepada keluarganya. Pendidikan dan tatanan dalam keluarga adalah manifestasi dari anugerah Allah. Ketika kita dapat mengatur keluarga, berarti kita sedang menerima manifestasi anugerah Allah yang besar. Jika ini gagal, maka semua usaha untuk membangun kehidupan, apakah bisnis kita, usaha kita, kedudukan kita, semua menjadi tidak efektif. Jika keluarga kita tidak dapat kita bangun dalam Tuhan. Tetapi jika berhasil, maka semua berkat anugerah Tuhan akan berhasil dan sukses. John Wesley, ya, memberikan nasihat demikian. Anak-anak adalah immortal spirit. Persiapkan mereka untuk menikmati kerajaan Allah dan tujuan kekalnya, bukan tujuan sementara saja. Itulah sebabnya apa yang saudara wariskan pertama kali, sebelum saudara mewariskan rumah saudara, mewariskan harta saudara, mewariskan pengetahuan saudara, saudara harus mewariskan iman. Sebab kalau bisa memegang iman saudara, anak-anak itu tetap pegang iman saudara, maka anak-anak itu sedang hidup dalam tujuan kekalnya. Tidak akan kehilangan kehidupan kekalnya. Ini tugas utama semua orang tua, bukan sosial media, bukan sekolah, bahkan bukan Sunday school, bukan sekolah minggu. Tidak dapat menggantikannya. Saudara tidak berkata, anakku sudah saya kirim ke sekolah minggu, aku tidak perlu tanggung jawab untuk mengajar. Tidak. Sekolah minggu adalah komplimen dari pengajaran di dalam rumah. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Charles Spurgeon berkata, sekolah minggu tidak berarti menghapus pemuritan dalam keluarga. Dan ini adalah tugas penting buat kita semua. Ya. Ketika kita berhasil mendidik keluarga kita berhasil di hadapan Tuhan. Dan saudara akan menerima anugerah Tuhan yang besar. Ada kesaksian, seorang yang bernama Satish Kumar. Saya berjumpa beliau tahun yang lalu, dia di Bangkok.
dalam sebuah pertemuan meeting namanya ASEAN Leader Summit. Dia bersaksi begini. Satis Kumar ini adalah seorang hamba Tuhan yang abad 21 ini sedang dipakai Tuhan. Karena apa? Hasil pengajaran firman Tuhan dalam keluarganya. Sejak masa balita, kanak-kanak, ayahnya, ibunya, keluarganya mengajar firman Tuhan dengan disiplin kepada Satis Kumar. Dan akhirnya tertanam dalam hidupnya, dalam dirinya, sebagai anak Tuhan tidak akan meninggalkan ibadah dengan alasan apapun pada hari Minggu. Nah, ini adalah berarti penanaman firman Tuhannya sangat baik. Betul ya? Ya, sangat baik. Tapi suatu saat ada yang namanya pertandingan tinju yang dia suka, yaitu antara Mike Tyson dan Holyfield. Ya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dalam sepanjang hidupku sekali saja tidak ikut sekolah minggu. Ya. Dia berdoa pada Tuhan. Lalu dia duduk di rumah melihat televisi. Kemudian mulai dari awal pengumuman, kemudian ronde pertama, Mike Tyson dan Holyfield sarung tinjunya digatukan, tong, listriknya mati. Ya. Mati. 40 menit kemudian listriknya hidup, pertandingannya sudah selesai. Ya. Karena waktu itu pertandingan hanya mungkin 8 ronde. Ya. Setiap ronde hanya 3 menit. Ya. Dan jeda 1 menit. Sudah selesai. Tuhan menegur dia. Tanpa hadirat Tuhan, hidupmu itu sia-sia. Ya. Itulah sebabnya dia minta ampun pada Tuhan. Tuhan tolong, mulai sekarang saya tidak akan meninggalkan lagi sekolah minggu. Saya akan tetap setiap hari Minggu harus beribadah apapun acaranya. Tetapi setelah dia lulus SMA, dia mau masuk universitas. Pertama kali dia harus meninggalkan kotanya pada hari Minggu. Dan dia harus sampai di tempat, di kota di mana dia melanjutkan universitas itu, jamnya dia harus berangkat dari rumah jam 8 pagi. Sementara ibadah jam 9 pagi. Ini peristiwa yang kedua yang terjadi dalam hidupnya. Dia bersaksi begini, dia menelpon kepada gembalanya, Pak Gembala tolong buka gereja jam 5 pagi. Ya. Saya akan ibadah jam 5 sampai jam 7. Dengan siapa? Sendiri. Ya. Gembalanya ikuti dia. Nama gembalanya baik ya. Ya. Dibuka gerejanya. Ya. Kemudian mulai dia nyanyi setengah jam. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan sendiri dalam gereja. Dia ibadah sendiri. Kemudian dia firman Tuhan tidak ada yang sampaikan, dia mulai membaca firman Tuhan selama 40 menit, 50 menit seperti firman Tuhan. Akhirnya dia penyembahan, dia kasih persembahan, lalu dia berangkat. Gembalanya berkata begini, Satis Kumar, kamu nanti akan dipakai Tuhan. Itu kata gembalanya. Hari ini, tahun yang lalu ketika kami berjumpa dengan beliau, dia baru menjadi hamba Tuhan menggembalakan selama 18 tahun. Dengan jemaat 350.000 jiwa. Iya, di kota Hyderabad. Iya. Tuhan pakai memang luar biasa. Karena disiplin hidupnya sejak masa kanak-kanak. Dipakai Tuhan. Hamba Tuhan ini eksentrik. Ia membangun gereja dengan kapasitas 18.000 tempat duduk dalam waktu 52 hari. Kurang dari 2 bulan ya. Kurang dari 2 bulan. Hari ini gerejanya berkapasitas 50.000 tempat duduk. Saya ada tempat ada filenya di situ bisa ditampilkan tentang keluarga Satis Kumar ini. Seorang hamba Tuhan yang masih muda, jauh lebih muda dari saya. Dan dipakai oleh Tuhan karena disiplin cara hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Hasil dari pendidikan keluarga yang berhasil.
Ya. Next, ya. Ini adalah gerejanya sekarang yang saat ini yang sedang digembalakan. Ya. Sangat mungkin saudara bisa jumpa beliau nanti bulan Oktober karena dia adalah salah satu pembicara dalam Church Growth International di Korea pada bulan Oktober jika saudara datang. Baik, saya ingin sampaikan, ya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kepala keluarga adalah yang paling bertanggung jawab atas semua keberhasilan iman anggota keluarganya. Menjadikan keluarga sebuah gereja atau unit gereja adalah keharusan, bukan sebuah opsi, bukan pilihan. Jika saudara ingin bertahan dari goncangan, badai, disrupsi yang sedang melanda dunia ini. Karena hanya firman Tuhan yang diperdengarkan pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu berbaring, pada waktu berdiri, seperti apa yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel, yang dihormati, dilakukan dengan setia, maka firman itu akan melindungi seluruh keluarga dari badai kerusakan moral dan spiritual yang sedang menghancurkan dunia kita. Dan ini adalah tanggung jawab buat kita semua, terutama kepala keluarga. Menjadikan keluargamu adalah gereja. Tanpa pendidikan yang intensif firman Tuhan, maka kekuatan-kekuatan dari luar akan dapat merampas harta yang paling berharga dalam keluarga kita, yaitu anggota keluarga kita, anak-anak kita. Dan ini adalah sebuah kehilangan yang terbesar, kegagalan yang terbesar dalam hidup jika kita kehilangan dari anggota keluarga kita. Jika kepala keluarga absen, ibu rumah tangga juga dapat mewariskan imannya. Itu ditulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya. Jadi ibu juga bisa ambil peran yang besar ini. Salah satu buahnya yang disaksikan dalam Alkitab adalah seorang tokoh Alkitab yang besar, yaitu namanya Timotius. Ya, karena diajar oleh orang tuanya dengan baik. Dan ada berapa menit lagi? Apakah sudah selesai? Ya, kelihatannya ya mati. Ya baik, ya baik. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Baik, sedikit lagi firman Tuhan. Ya baik. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua, milikilah iman Pantekosta. Loh, apakah ada iman Pantekosta? Ya, apakah bedanya dengan iman Kristen yang biasanya? Mungkin kita bertanya begitu ya. Ya. Saya akan melihat salah satu keluarga yang memiliki iman Pantekosta dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata begini. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus. Siapa Filipus? Filipus adalah pemberita Injil, yaitu 1 dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudara, kesaksian Alkitab ini adalah sebuah sesuatu kesaksian menunjukkan kualitas dari keluarga Filipus. Mengapa begitu? Tadi nasihat dari Jonathan Edwards, nasihat dari Charles Spurgeon, nasihat dari siapa lagi nih? Ya. John Wesley. Mereka adalah bukan orang-orang Pantekosta. Tentu saja nasihatnya adalah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tapi mengapa? Ini adalah kesaksian yang penting untuk kita pahami. Seorang ayah yang bernama Filipus itu mempunyai anak-anak
Anak-anaknya ada 4, anak-anak wanita ini mereka berhasil menjadi seorang yang mempunyai karunia bernubuat. Saudara, karunia bernubuat yang ditulis, yang disaksikan di Alkitab, di Kisah Rasul ini bukan nubuat-nubuat yang biasa, yang kita sering dengar, yang kita bisa kategorikan nubuat. Ya. Karena banyak nubuat-nubuat yang palsu yang hari-hari ini kita dengarkan. Tapi yang disaksikan Alkitab ini betul-betul anak-anak Filipus ini betul-betul nubuat yang benar-benar berkualitas, yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Nah, bagaimana seseorang bisa bernubuat? Seseorang yang pertama kali, seseorang yang di luar Yesus tidak bisa bernubuat. Apakah sudah percaya? Orang yang di luar Yesus tidak bisa bernubuat. Yang pertama kali adalah orang perlu percaya Yesus dulu. Perlu menjadi orang yang diselamatkan dulu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya lahir baru. Apakah orang yang lahir baru bisa bernubuat? Tidak bisa. Tidak ada Alkitab menjelaskan bahwa orang lahir baru langsung bernubuat. Tidak ada. Orang lahir baru itu adalah seperti anak kecil yang baru lahir dalam kerajaan Allah. Menjadi bagian dari keselamatan. Saudara mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Itu namanya lahir baru, kamu dilahirkan oleh air dan roh. Itu adalah lahir baru. Untuk bisa bertumbuh, John Wesley salah satu pengajarnya yang mengajarkan kepada kita bahwa setelah lahir baru ada perjuangan iman lagi, hidupmu harus disucikan. Tadi dalam klip saya sampaikan lagi, mengapa hidupmu harus disucikan? Cara hidupmu diubahkan dengan banyak mendengar firman Tuhan tadi. Sehingga kamu tidak terpengaruh dengan ajaran yang mengatakan ada laki, ada perempuan, ada unisex. Bahwa Alkitab hanya mengajarkan laki dan perempuan. Mengapa kita punya iman yang teguh seperti itu? Karena pikiran kita disucikan oleh firman Allah. Diajari firman Allah. Kita bisa mengerti. Ketika firman Tuhan bekerja pada kita, pikiran kita disucikan, perkataan kita juga disucikan. Apa itu perkataan yang disucikan? Yaitu perkataan yang biasanya destruktif, yang biasanya melemahkan, berubah menjadi perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan dorongan kepada orang lain. Bagaimana orang bisa berubah perkataannya ini? Karena sering mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikirannya sehingga perkataannya diubahkan. Mengapa seorang ayah menjadi pengajar firman Tuhan? Karena sering mendengar firman Tuhan. Menjadi semakin bijaksana di dalam mengajar, di dalam membimbing keluarga. Ya, karena apa? Karena mendengar firman Tuhan. Demikian juga behaviornya. Tindakannya. Yang biasanya tindakannya adalah tindakan yang merusak menjadi tindakan yang memberkati. Mengapa orang bisa berubah demikian? Karena mendengar firman Tuhan. Itu ajaran Wesley. Jadi kita mengenal Yesus tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi juga mengenal Yesus sebagai penyuci kehidupan. Sang firman itu menyucikan kita. Nah, apakah seorang yang sudah hidupnya suci bisa bernubuat? Tidak. Belum. Ya. Belum. Tidak otomatis seseorang yang hidupnya sudah dikuduskan itu lalu bisa bernubuat. Seseorang harus punya pengalaman baru. Yaitu apa? Mengenal Yesus sebagai pembuat mukjizat dan mengenal Yesus sebagai penyembuh. Mempunyai encounter dengan Tuhan. Ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu bisa kita lakukan setelah kita mengenal Yesus dan hidup kita disucikan. Encounter dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang tidak akan kita lupakan sepanjang hidup kita. Ya. 35 tahun yang lalu saya mendengar suara Tuhan memanggil nama saya. Audible. Ya. Pada waktu saya di ruangan gereja jam 11 malam sendiri. Sampai hari ini saya menjadi hamba Tuhan, tidak pernah saya lupakan pengalaman itu. Karena encounter dengan Tuhan itu sangat penting. Ya.
Mengapa saya dimudahkan oleh Tuhan mengajar anak saya. Walaupun anak saya satu, tapi saya mengajar. Tadi malam saya bersaksi. Selama 17 tahun ini saya mengajar firman Tuhan. Sejak umur 6 tahun sampai sekarang umur 23 tahun. Saya masih mengajar firman Tuhan dan anak ini tidak sulit untuk diajar. Ya. Karena pada waktu masa kecil ada pengalaman dengan Tuhan. Waktu umur 8 tahun dia mengalami Tuhan. Jam 2:30 pagi di Korea atau jam 1:30 pagi menjelang hari Minggu dia menelpon saya. Anak kecil, kenapa belum tidur? Ini sudah jam 2:30 pagi di Korea nih. Ya, aku tahu papi itu kalau Sabtu malam tuh enggak tidur. Ya. Dan dia lihat saya ya, kalau perjuangan hamba Tuhan ini rahasia gembala-gembala ya. Kalau Sabtu malam tuh enggak tidur, ya. Karena persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan hari Minggu, ya. Aku mau cerita apa? Ya, aku ketemu malaikat Tuhan. Saya berkata, tidak mungkin. Kamu anak kecil enggak bisa ketemu malaikat Tuhan, ya. Karena papi belum pernah ketemu. Saya tidak boleh. Saya ingin membatasi diri bahwa tidak boleh anak saya punya pengalaman yang lebih dari saya. Karena saya sudah gembala, dia belum. Ya. Kamu tidak mungkin. Ya. Oh, saya sungguh. Papi pasti tidak percaya. Terus kemudian saya tanya. Karena dia betul-betul serius, saya tanya, bagaimana malaikatnya? Oh ya, dia tinggi. Seperti papi, lebih tinggi lagi. Ya. Saya berkata, ini serius ini. Kok bisa cerita dengan detail? Saya bilang pakaiannya hitam atau putih? Ya. Pakaiannya putih. Wah, saya semakin serius. Saya semakin kurius. Kemudian saya berkata, pertanyaan terakhir ini saya singkatin aja. Malaikatnya laki atau perempuan? Ya. Karena kalau sedang berbicara mengenai love, kasih, malaikat itu perempuan. Cewek yang ada sayapnya. Ya. Tapi kalau sedang bicara perang dengan iblis, malaikatnya berotot lagi. Ya, itu gambar-gambar yang kita lihat kan? Ya. Jadi saya tanya, saya sendiri kan belum melihat. Ya. Saya tanya, malaikatnya laki atau perempuan? Pada waktu itulah dia agak lama berpikir. Kemudian dia akhirnya berkata begini, aku sudah perhatikan, tapi aku tidak tahu malaikatnya laki atau perempuan, katanya. Saya berkata, wah ini benar. Ya. Karena Alkitab berkata bahwa malaikat tidak laki, tidak perempuan. Tidak kawin-mengawinkan. Walaupun dia belum paham Alkitab, tapi pengalaman hidupnya itu membuat sampai hari ini tidak sulit untuk mengikuti firman Tuhan. Encounter dengan Tuhan. Dan kita kembali kepada pengajaran kelanjutan dari orang yang dikuduskan tadi. Setelah dikuduskan, kita harus mengalami Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan, mengalami disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mendoakan orang lain, menerima mukjizat Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapatkan mimpi dari Tuhan. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan ingin berbicara dengan kita. Dan apakah ketika kita sudah mengalami Tuhan lalu kita bernubuat? Belum juga rupanya. Belum. Seseorang dapat bernubuat setelah seorang mengalami Tuhan, lalu seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus. Setelah seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, lalu karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sebab seseorang bisa menerima satu karunia atau dua karunia atau lebih, mulai dimunculkan oleh Tuhan. Dan salah satu karunia itu adalah karunia bernubuat. Itulah sebabnya mengapa saya katakan bahwa keluarga Filipus ini memiliki iman Pantekosta. Sebelum seseorang dibaptiskan dengan Roh Kudus, seseorang itu masih Kristen, tetapi belum mengenal Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Orang Pantekosta akan aktif dalam hidupnya. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penyuci kehidupan, Yesus sebagai penyembuh, dan Yesus pembaptis Roh Kudus.
disitulah nanti kita dimampukan melayani Tuhan sampai Raja itu datang kembali. Karena kuasa Tuhan menyertai kita. Ini yang saya katakan, milikilah iman Pantekosta. Ajar dalam keluargamu. Dan di situ akan ada kegerakan besar. Jika kita bisa membangun sebuah keluarga, saudara akan membangun gereja. Jika saudara membangun gereja, saudara, gereja itu akan penetrasi kepada masyarakat, akan memberkati masyarakat. Dan masyarakat yang diberkati oleh individu-individu gereja ini akan memperkuat kota itu. Dan kota-kota yang dimenangkan akan membangun sebuah negara yang diberkati oleh Tuhan. Mulai dari keluarga yang diberkati oleh Tuhan.